Ini yaitu tentang wayang. Wayang adalah salah satu kesenian khas Indonesia yang tersebar di berbagai penjuru Nusantara. Di Jawa Tengah, jenis wayang purwo atau wayang kulit dan wayang orang sangat populer. Namun ternyata di Kebumen ada kesenian wayang golek menak yang tidak kalah menariknya. Kesenian wayang tentunya sudah akrab di telinga Anda. Di Jawa ada beberapa jenis wayang yang populer. Salah satunya adalah wayang golek. Jenis wayang ini juga berkembang di beberapa daerah, seperti wayang golek menak yang berasal dari Kebumen. Bila kebanyakan wayang mengambil cerita dari kisah Mahabharata, maka yang satu ini berbeda. Lakonnya sendiri bersumber dari cerita-cerita yang berasal dari Serat Menak, karya sastra Jawa kuno yang merupakan turunan dari sastra Melayu lama, yaitu Hikayat Amir Hamzah. Oleh karena itu, pertunjukan ini juga erat dengan sejarah penyebaran Islam. Sekarang, kesenian ini memang sudah semakin jarang ditemukan. Di antara para pelaku seni yang masih bertahan adalah Rusyanto, bertempat tinggal di Desa Tlogo Depok, Kecamatan Mirit. Sampai sekarang, ia masih terus melestarikan kesenian ini. Bahkan, tidak hanya menjadi seorang dalang, ia juga berprofesi sebagai pembuat wayang golek menak. Tokoh dari Mekah, dari Arab. Jadi tokoh dari Abdul Muthalib sampai Amir Hamzah itu kan Mekah. Amir Hamzah jadi raja bernama Jayangrono itu kalau nggak salah loh, itu masih pamannya Baginda Rasul. Wayang golek menak ini biasa ditampilkan ketika acara perayaan maupun saat ritual bersih desa. Di Yogyakarta sebenarnya juga terdapat kesenian wayang golek menak. Hanya saja dalam gaya Kebumen ceritanya bisa lebih dikreasikan oleh dalang. Salah satu maestro dalang dari kesenian ini adalah Ki Sindu Jataryono. Untuk iringannya sendiri menggunakan gamelan dengan laras pelok dan slendro. Keunikan wayang golek menak Kebumen, satu, wayangnya dengan Tegal nggak sama. Kedua, iringannya punya iringan sendiri. Wayang golek menak Kebumen itu kalau pentas dimasukkan ke iringan Jogja nggak masuk, di iringan Solo juga nggak masuk, kan punya ciri khas sendiri. Dan wayangnya kalau dipentaskan seolah-olah kayak orang menari. Layaknya wayang golek pada umumnya, bahannya berbahan dasar kayu. Biasanya yang dipakai adalah kayu jaranan, kayu weru, atau kayu sengon laut. Untuk pembuatan badan wayang, semuanya benar-benar dilakukan sendiri, mulai dari pemotongan kayu, pembentukan badan, hingga pengecatan. Sementara pembuatan pakaian menjadi tugas dari istrinya Suliati. Untuk kostum wayang golek ini menggunakan pakaian dan aksesoris khas Jawa. Satu wayang golek sendiri harganya cukup variatif. Hal ini berpatokan dari seberapa besar ukurannya. Untuk wayang Marmoyo dan Jayarono yang jadi tokoh utama harganya Rp500.000. Lalu untuk tokoh Buto harganya bisa mencapai Rp750.000. Sementara untuk wayang-wayang yang bukan tokoh harganya sekitar Rp300.000. Ya, bapak bikin wayang terus aku bikin baju. Baju dulu dipotong bahan, terus dipasang pita, dijahit pasang pita. Dulu pertama itu pakai mesin. Lalu mote sama game-game itu pakai tangan. Paling 3 sehari, pagi sampai sore itu baju 3. Yang lama banget lah, mau kecil-kecil itu. Kain, mote, ketep, game, ya itu cuma itu. Kalung, ludru semua. Yang ini kain biasa, kain namanya Santoso lah. Lerek sama kawung doang. Kalau hitam enggak. Era sekarang adalah masa puncak krisis dari kesenian khas Kebumen ini. Untuk saat ini memang masih ada beberapa dalang yang menguasai wayang golek menak. Namun mereka tidak mempelajari Islam secara mendalam. Padahal kesenian ini syarat dengan nilai-nilai keislaman. Selain itu, kesenian ini juga cukup sulit untuk berkembang. Hal ini dikarenakan masyarakat masih berpatokan dengan gaya pentas dari Ki Sindu Jataryono.
di mana ia adalah seorang maestro dari wayang golek menak yang menjadi patokan bagi dalang-dalang di generasi sekarang. Ya dalang-dalangnya banyak sih, tapi ya itu nggak laku. Soalnya perkembangan zaman, si dalang tidak bisa mengikuti. Ada yang dalang yang nggak ngaji, nggak tahu tentang agama. Terus ada dalang yang gebrakan istilahnya, tapi ternyata tidak bisa diterima oleh masyarakat. Masyarakat itu masih cenderung pada pementasan Pak Sindu Jotaryono. Meskipun sekarang wayang golek menak berada di ambang kepunahan, namun Rusyanto dan istri tetap berusaha mempertahankan seni ini. sebab ia yakin di masa depan kelak masih ada yang berusaha mencari jejak kesenian ini, biarpun tidak ada lagi yang mementaskannya. Setidaknya wayang buatannya menjadi saksi bisu dari riwayat kesenian ini. Rida Fadila, Muhammad Fazer, Vendardi Yuda melaporkan.